kita masuk ke topik hitungan dalam campuran. Ya, ini topik yang ketiga. Nah, setelah kita tadi sudah belajar rumus empiris, rumus molekul, dan stoikiometri sederhana, di sini adalah penerapan lebih lanjut tentang penggunaan konsep mol dalam campuran. Nah, kalau dikatakan campuran, itu pasti terdiri dari dua zat atau lebih, ya. Jadi, yang pertama harus tahu, kalau dikatakan campuran, ini pasti ada dua zat atau lebih dari dua zat. Nah, perhitungan dalam campuran umumnya bertujuan untuk mengetahui masing-masing komposisi zat dalam campuran. Contoh ya. Contohnya misalnya saya punya logam. Atau misalnya, jangan logam deh. Misalnya, saya punya di rumah punya stainless steel ya. Punya stainless steel. Nah, stainless steel ini tentu kita tahu bersama bahwa ini adalah campuran dari logam, krom, dan besi. Jadi logam, krom, dan besi dicampur untuk membuat suatu logam yang lebih tahan karat, namanya stainless steel. Jadi krom dan besi dicampur. Nah, biasanya untuk menghitung hitungan dalam campuran, misalnya stainless steel, maka biasanya kita menghitung, tujuannya adalah untuk mengetahui berapa sih persentase atau gramnya si krom di dalam stainless steel di rumah saya, kan gitu. Berapa sih persentase besinya di dalam stainless steel itu? Jadi contoh sederhananya seperti ini. Jadi biasanya bisa persen, bisa gram, bisa mol, dan segala macam. Yang pasti yang mau ditanya adalah berapa komposisi masing-masing ini, gitu. Masing-masing penyusun zat dalam campuran. Jadi stainless steel itu juga merupakan contoh campuran bentuk padat, gitu ya. Jadi jangan selama ini kamu berpikir bahwa campuran itu selalu bentuk larutan, enggak. Jadi bisa saja padatan, contohnya stainless steel. Cara melakukan perhitungan adalah dengan menggunakan konsep mol. Nah, iya. Jadi bagaimana saya bisa menentukan komposisi ini? Komposisi masing-masing. Tentunya saya menggunakan apa? Tentunya saya akan menggunakan konsep mol. Nah, pada saat saya menggunakan konsep mol, berarti ini akan melibatkan beberapa reaksi kimia. Jadi, ada baiknya sebelum ke sini kamu sudah memahami ya hitungan kimia sederhana di poin 2 yang sebelum ini, yaitu stoikiometri sederhana. Nah, langsung saja saya akan menerapkan ke contoh soal untuk hitungan dalam campuran. Ya, soalnya seperti ini ya. Ada dua campuran ya. Jadi ada dua campuran logam, yaitu campuran logamnya Zn dan Al, dan masanya dikasih tahu nih 23,8 gram. Dan kita diminta untuk mencari berapa gramnya si Al dan berapa gramnya si Zn. Berarti kita ditanya berapa komposisi masing-masing mereka, kan gitu. Nah, untuk menjawabnya maka kita harus cari dulu molnya mereka, kan gitu. Nah, kita kan nggak bisa tahu berapa molnya dia karena kita nggak tahu persis berapa dia. Yang dikasih tahu adalah ini kalau ditotalkan dua-duanya segini. Nah, maka kita mencari molnya mereka pakai zat yang lain. Nah, zat yang lain di reaksi ini yang diketahui siapa? Maka kalau kita lihat yang diketahui adalah gas H2. Di situ diberikan data bahwa gas H2 sebanyak 20 liter ya. Saya ulangi, gas H2 diketahui sebanyak 20 liter pada P dan T yang sama dengan gas oksigen. Oke, ini berarti ini muncul lagi. Ada kata-kata pada P dan T yang sama dengan gas yang lain. Maka kita menggunakan konsep apa kalau ada pada P dan T yang sama? Pakai rumus
volume dibagi molnya sama dengan volume dibagi molnya. Gas apa yang pertama? Gas H2, ya. Gas apa yang kedua? Gas O2. Nah, kita di sini mau mencari, karena di reaksi itu yang ada H2, berarti kita data ini kita pakai untuk mencari molnya H2, ya. Karena datanya seperti ini, pada P dan T yang sama, maka untuk mencari mol H2 pakai persamaan yang ini. Oke, ini kan kamu udah belajar sebelumnya. Maka berdasarkan perhitungan, kita akan hitung ya, volume H2 bukan 20 liter, bagi ya mol H2 yang mau kita cari. Volume O2 itu kan 1 liter. Bagi mol O2. Nah, di sini kan tidak mol O2 yang dikasih tahu, tapi gramnya. Apa yang kita lakukan? Oke, cari dulu MrO2. 1O itu 16, maka 2O 32. Nah, karena masanya segini, maka molnya berapa kira-kira? Tinggal dibagikan saja ya. Maka mol O2 sama dengan masanya tadi 1,28. MR-nya tadi berapa? 32. Ini dibagikan berarti 0,04 mol. Ini mol O2. Berarti mol O2 di sini sama dengan 0,04 mol. Jadi mol O2-nya 0,04. Nah, ini kan angkanya udah dikasih tahu semua. Berarti mol H2 bisa kita cari dong, ya. Jadi berdasarkan perhitungan itu, maka kan 20 bisa tewas ke sini. Berarti 2 kali 0,4 jadinya kan. 2 kali 0,4 berapa dibagi 1? Sama dengan 0,8. Jadi di sini kita udah tahu bahwa mol H2 dari perhitungan ini ya. Dari perhitungan ini mol H2 sama dengan ya 0,8 mol. Oke, dapat ya. Jadi mol H2 itu 0,8 mol. Jadi yang ini, tapi ini semuanya ya 0,8 mol. Bukan ini 0,8, bukan ini juga bukan. Tapi molnya ini ditambah molnya ini sama dengan 0,8. Karena campuran itu menghasilkan dua reaksi, yaitu reaksi terhadap Zn dan terhadap Al dengan H2SO4 yang sama. Itu ya. Jadi 0,8 molnya itu adalah hasil dari semua gas yang ada di kedua reaksi. Jadi totalnya yang 0,8 mol. Oke, yang ini udah paham ya? Yang diketahui sampai mencari mol H2 sampai sini udah ngerti ya? Biar saya hapus dulu, biar kita lanjut ke cara selanjutnya supaya dapat komposisinya ini berapa gram, ini berapa gram. Oke, tadi kan kita udah mendapatkan mol H2 itu 0,8 mol totalnya ya. Reaksi 1 dan reaksi 2. Maka sekarang kita akan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah buat pemisalan ya. Buat pemisalan. Misalkan ya. Misalkan gramnya Zn itu sama dengan X. Jadi kalau gramnya Zn X, maka gramnya Al kira-kira berapa ya? Berarti 23,8 min X. Tahu ya? Jadi ini X, maka gram Al sama dengan ya ini kurang X gitu ya. Oke. Nah, kita tahu bersama bahwa AR-nya Zn sama dengan 65. Terus AR-nya Al sama dengan 27. Maka sekarang kita akan tulis molnya ya. Maka molnya Zn berapa? Molnya Zn sama dengan massa per mR-nya, AR-nya ya. Maka X per 65. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka berapa molnya Al ya? Jadi ujung-ujungnya nanti perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien ya.
Maka molnya AL berapa? Molnya AL berarti kan gramnya segini nih. 23,8 min X bagi 27. Nah, gitu. Jadi, walaupun koefisiennya ini 2, koefisien itu tidak berpengaruh terhadap AR. Jadi, yang dihitung ke AR adalah ini. Namanya indeks. Jadi, jangan pernah ikutkan ke AR atau MR, koefisien Z. Itu nggak ada pengaruhnya. Nah, kita udah dapat mol Zn dan kita udah dapat mol AL. Maka kita akan masukkan ke reaksi. Nah, maka molnya Zn sama dengan X per 65 mol. Ya, ini molnya kan? Oke. Molnya AL berapa? 23,8 min X per 27. Nah, berarti molnya Zn udah bisa kita buat, ya. Ini 65 ya. 65 dan molnya AL juga udah bisa kita buat. Nah, berdasarkan perbandingan koefisien ya, karena ini kita udah dapat, maka kita buat perbandingan koefisien sama dengan molnya ini. Nah, koefisiennya Zn 1, ini juga 1. Berarti molnya sama dong. Berarti ini X per 65 mol, gitu ya. X per 65 mol. Jadi molnya segitu. Nah, kalau mol H2 gimana nih? Mol H2 ini. Mol H2. Sini kan koefisiennya 2 nih, AL. Molnya segini. Di sini kan koefisiennya 3 nih. Ya berarti nggak sama dong, karena koefisiennya nggak sama. Maka apa yang kita lakukan? Oke, jadi karena koefisiennya 3, ini 2, maka molnya H2 ini sama dengan 3 per 2 kali ya, kali ini. 23,8 ya. 23,8 min X per 27. Oke. Ini saya langsung bagikan dan kalikan ya. Kalau 3 ke 27 berarti tinggal 9 ini. Ya, 9 kali 2 berarti 18. Maka ini saya langsung saja 23 min 8X per 18. Jadi kita udah tahu molnya si H2 di reaksi kedua segini nih. Ya. Molnya H2 di reaksi pertama segini nih. X per 65 mol. Tapi kan kita tadi di awal sudah dapat mol H2 totalnya 0,8. Maka langkah kita selanjutnya ngapain? Langkah kita selanjutnya adalah mencari nilai X. Berarti kan mol H2 ini kan X per 65 mol di sini. Reaksi 1. Reaksi 2 kan 23,8 min X per 18 mol. Itu reaksi 2. Jadi kalau ini dengan ini ditambahkan, hasilnya segini. Karena kita udah dapat tadi mol H2 berapa. Sedangkan di sini masih bentuk persamaan. Jadi kita tinggal masukkan saja ini, mol ini ditambah mol ini sama dengan 0,8. Maka X-nya akan dapat berdasarkan perhitungan. Maka kita bisa mendapatkan gramnya Zn. Dan kita juga bisa mendapatkan gramnya AL. Nah, untuk perhitungan selanjutnya ini saya hapus ya. Coba dipahami lagi. Oke, kita lanjut. Tadi mol H2 itu sama dengan 0,8 mol, ya. Dan berdasarkan kita pemisalan tadi, kita bisa mendapatkan mol H2 di reaksi 1 sama dengan X per 65 mol. Jadi mol ini tambah mol ini 0,8 loh ya. Tambahkan saja berarti min X per 18. Oke, saya rasa kalian semua bisa lah ini ya. 65 dan 18 ya. Samakan saja penyebutnya dulu. Berarti ini kali 18, ini kali 65. Jadi ini kali 18, ini kali 65. Berarti persamaannya menjadi 0,8 sama dengan 18X per
Kita hitung dulu bentar ya. Oke, hasil perhitungannya udah dapat. Jadi 65 kali 18 ya, itu 1170. Nanti dicek lagi pakai kalkulator kalian ya, 1170. Kalau ada salah perhitungan nanti tinggal lanjutkan aja. Oke. Ini kan penyebutnya semua udah sama nih. Tambah. Jadi kan yang ini semuanya kali 65 nih. Jadi pertama 65 kali ini dulu nih, 23,8. Jadi berdasarkan perhitungan saya 1547. Kurang berarti 65x dong. Ya. Per 1170. Jadi kan penyebutnya udah sama. Kalau penyebutnya udah sama, ya berarti diginiin aja bisa kan? Dihapus aja ini. Hapus saja karena ini tambah berarti di atas jadi tambah. Jadi kayak gini. Nah, jadi diginiin aja. Maka tinggal di ini ke sini. Ya, kita kalikan dulu bentar. Oke, kita lanjut ya. Ini perhitungannya. Jadi ini kalikan saja ke sini. Ini menjadi 936 ya. 936 ini ke sini kali silang sama dengan ini ke sini berarti tinggal 47. Berarti 1547 min 47x gitu ya. Nah, ini ke sini berarti jadi negatif. Supaya ini ke sini berarti jadi negatif sekian, ini tetap negatif berarti jadi positif ya. Di 611 sama dengan 47x. X sama dengan 13. Selesai. X tadi masanya siapa? Sebelum saya hapus. X itu adalah masanya si Zn. Jadi kita sudah dapat komposisinya dong ya. Jadi komposisinya yaitu gram Zn sama dengan 13 gram. Gramnya Al berapa? Berarti selisihnya dengan 23,8 kan? Maka sekitar 10 23,8 min 13 sama dengan 10,8 gram. Jadi seperti tujuan yang saya jelaskan di awal bahwa menghitung dalam campuran itu ujung-ujungnya bertujuan untuk mengetahui komposisi masing-masing zat dalam campuran. Cuman kalau dibuat konsep reaksi, gunakanlah konsep reaksi perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi tinggal kita lihat bagaimana kemungkinan mengerjakannya. Karena konsepnya itu aja kan gitu. Cuma di sini kan ada hitungan matnya, lebih ribet aja begitu gitu. Jadi kita udah dapat ya. Jadi si Zn ini 13 gram. Jadi kita dapat ini 13 gram. Jadi si Al ini 10,8 gram. Oke. Saya harap kalian mengerti. Kalau belum, silakan di-review lagi videonya beberapa kali. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya di komen di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa.